Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita dipertemukan kembali di acara yang senantiasa menyajikan bagaimana keikhlasan seorang relawan untuk menolong sesama. Kita ada di acara SAR, Search and Rescue. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bersua dengan Forum Sukarelawan Surakarta atau disingkat FORSAR Surakarta. Dan di saat ini di studio MTA TV telah hadir beliau selaku Ketua Forum Sukarelawan Surakarta atau FORSAR Surakarta, Bapak Slamet Mulyadi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Slamet? Baik, sehat. Sehat ya? Sehat. Iya, kalau seorang relawan itu selalu siap sedia setiap saat, begitu ya? Iya, boleh. Iya, alhamdulillah. Dan Pak Slamet, mungkin bisa disampaikan ini FORSAR. Ada yang belum tahu atau mungkin apakah ini bagian dari elemen kerelawanan yang lain begitu. Ada SAR MTA, ada SAR Bakorlak atau SAR UNS, ada SAR kabupaten di mana-mana begitu. Nah, FORSAR itu apakah seperti itu atau ini sebuah kerelawanan baru begitu? Pak Slamet, silahkan Pak Slamet. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang bahagia dan selalu sehat, harapan kami. Ya. Kalau melihat apa itu FORSAR, sebenarnya ini bukan masalah baru sebenarnya. Oh ya. Cuma istilah ketika kita itu mulai dari hal yang ada embrionya itu kecil kemudian menjadi besar anak beranak. Ini ketika cuma istilahnya tidak ada yang mengkoordinir, ini mereka akan berjalan sendiri-sendiri. Nah, harapan kita dari terbentuknya FORSAR ini, kita bersatu padu, bersinergi, bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan sosial tadi. Terkait sosial kemanusiaan, termasuk di dalamnya SAR tadi. Nah, tujuan dari pembentukan FORSAR ini, kalau di kabupaten-kabupaten ini malah lebih dulu ini sebenarnya. Sudah lebih dulu. Ada SAR Kabupaten Sukoharjo, SAR Kabupaten yang di sana juga membawa beberapa potensi-potensi SAR. Nah, kemudian mereka akan selalu menginduk pada SAR yang ada di tingkat kabupaten. Tetapi kalau di Solo ini sebenarnya kita sama, posisinya sama. Jadi tidak ada kita membawai, misalnya forum ini tidak akan membawai potensi-potensi yang lain. Cuma sebagai tempat ajang berkoordinasi. Nah, itu ya. Jadi sebagai ajang berkoordinasi. Dan saya tekankan lagi bahwa FORSAR ini sebenarnya dalam susunan strukturnya pun kalau sebenarnya karena ini ada SK-nya juga, maka mau tidak mau harus ada struktur organisasinya. Nah, itu sebagai formalitas saja. Namun secara ketika kita berkegiatan secara praktek, ini kita duduk bersama, sama rasa. Itu. Saya menangkap sedikit bahwa FORSAR itu bisa dikatakan ada dari elemen-elemen SAR yang ada, begitu ya. Begitu. Jadi di sana ada semacam, kalau bisa dikatakan asosiasi SAR begitu juga bisa. Hanya saja ini namanya Forum SAR begitu. Nah, berarti kalau begitu di sana ada perwakilan dari SAR-SAR yang ada di Solo begitu? Iya, betul, sangat betul. Solo Raya atau Solo? Solo, Kota Surakarta. Kota Surakarta saja. Jadi begini, untuk di dalamnya ini memang ada struktur ketua, sekretaris, bendara, walaupun itu secara formalitas saja sebenarnya.
kita tidak butuh seperti itu, namun untuk melengkapi legalitas formalnya saja. Gitu. Ya. Kalau demikian, mohon maaf ini juga saya dalam sebagai seorang awam ingin tahu juga mengapa ini dibentuk begitu ya. Mungkin bisa jadi karena kita sudah ada, kalau untuk kerelawanan itu bisa juga di PPBD, kemudian juga ada kantor SAR yang ada di Pos Surakarta misalnya, seperti itu. Nah, ini bagaimana kedudukan seperti ini? Saya mungkin sebagai seorang awam ingin tahu begitu, Pak Slamet. Jadi ketika kita berbicara mengenai relawan, kemudian yang kaitannya dengan BPBD maupun kaitannya dengan Basarnas, ini memang istilah beliau-beliau itu menyebutnya berbeda. Ya. Kalau di Basarnas kita itu sebagai potensi SAR, tapi kalau di BNPB penyebutannya adalah relawan. Nah, ini sebenarnya ya memang kita harus menundukkan kapan ketika kita menjadi relawan, kapan kita menjadi potensi SAR. Nah, ini akan dipengaruhi oleh kompetensi mereka sebenarnya. Ya. Kalau kita memahami tentang makna sukarelawan atau relawan itu sebenarnya kan sifat dari sebuah kegiatan ya. Sifatnya itu ketika kita bekerja ini dibayar atau tidak, dapat uang atau tidak. Nah, itu ranah dari relawan. Kalau tidak, artinya dengan sukarela, dengan ini berbeda dengan ketika kita bekerja profesional digaji. Nah, ini itu relawan, profesional bekerja ya. Berbeda lagi dengan pekerja sosial masyarakat. Jadi memang sangat luas nanti kalau kita membahasnya di situ ya. Kita fokuskan ke Basarnas dan BNPB. Maka mari kita pahami bersama-sama ini ya, bahwa kita tidak perlu berpolemik kita itu relawan atau SAR gitu ya. Karena kita pahami saja tujuan kita, karena kalau kita membahas mengenai relawan, saya menolong penjenengan dengan sukarela. Dengan syarat saya tidak kenal penjenengan dan sebagainya. Nah, ini dengan rasa ikhlas ini sudah sifat saya kerelawanan kan sudah muncul ini. Ya. Tanpa perlu kompetensi apapun. Nah, ketika menolong seorang itu sudah bisa disebut relawan. Tapi kalau kita mau disebut potensi SAR harus punya kompetensi. Mau kompetensi diver atau di gunung atau dapur umum pun itu kita harus punya kompetensi itu. Nah, ini tempatnya harus berbeda-beda, namun tidak bisa untuk menjadi pilihan. Kamu pilih relawan atau pilih potensi SAR, tidak bisa begitu. Ya. Karena tempatnya sudah berbeda-beda. Ini sifat, di sini adalah status pekerjaannya. Jadi kata kerjanya lah istilahnya seperti itu ya. Iya. Dan latar belakang pendirian Forsar itu sendiri, ini sudah berapa lama Pak Forsar itu ada? Ya, kalau pelantikannya sebenarnya sebelum pandemi itu ya. Oh, pelantikannya ya. Kemudian legal formalnya SK-nya itu baru turun pada tanggal 15 Februari 2021 kemarin. Baru saja ya berarti ya. Ya, Bapak Pak Slamet ini mungkin juga saya ingin tahu sebenarnya apakah di lapangan ketika ada Forsar ini terbentuk itu dilatar belakangi bahwa seperti koordinasi di dalam potensi SAR yang ada di Solo ini apakah selama ini kurang begitu? Mohon maaf ya. Itulah kita harapkan lahirnya Forsar seperti itu. Artinya kita bukan membawai mereka potensi-potensi saudara-saudara kita yang lain, namun sebagai ajang koordinasi, baik itu ada kejadian maupun tidak. Nah, itu sebagai ajang koordinasi. Mari kita kota tercinta Solo ini dengan potensi yang begitu besar, ya, potensi yang begitu banyak. Kalau tidak ada tempat koordinasi, artinya wadahnya, itu nanti misalnya ini ada orang tenggelam satu yang berdatangan 100 orang.
tanpa kompetensi yang mereka miliki. Nah, ini kan menjadikan ajang itu sebagai ajang selfie malah nanti. Ya. Nah, untuk itu maka penggagasan Forsar ini diharapkan ketika kita terjun di tempat musibah atau bencana atau kecelakaan harus punya kompetensi. Nah, ini musibahnya apa dulu? Orang tenggelam atau kecelakaannya apa orang tenggelam dan sebagainya. Berbeda kalau ini ada pandemi COVID. Nah, ini kita harus bisa menempatkan diri. Itu. Ketika ada operasi SAR, kalau tidak punya kompetensi, ya mohon maaf, ini saudara-saudara kita, teman-teman kami himbau juga jangan pakai kaos oranye dulu. Ini permasalahannya bukan masalah kita berbuat baik kok sulit, tidak. Tapi kalau ada apa-apa, ini yang bertanggung jawab siapa? Nah, itu. Makanya dari situ timbullah Forsar ini sebagai tempat untuk sebagai ajang koordinasi. Yang kedua, ini sebagai penyambung antara komunitas ini, ada organisasi masyarakat dengan birokrasi. Nah, ini biar ada aliran-aliran yang ada sambungannya. Karena selama ini mau koordinasi ke sini kan mentok-mentok karena tidak ada penyambungnya di situ. Nah, harapannya Forsar ini ada bisa menjadi sebagai sambungan dari ya penyambung apa harapan-harapan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita potensi ini. Misalnya kita butuh pelatihan, butuh pendidikan dan sebagainya. Kan di dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa negara itu harus memfasilitasi, ya, memfasilitasi, tapi ya kita tidak akan memaksakan kehendak. Ya. Sak paringi istilah zaman itu ya. Nah, itu ini salah satu dibentuknya Forsar itu. Jadi sebagai penyambung ini ya. Kalau di saluran pipa ini ada yang terputus di sini, ini sebagai sambungannya. Nah, begitulah. Jadi kira-kira SAR ini ada Forsar ini kepentingannya untuk apa? Untuk apa? Nah, itu tadi kepentingannya ya untuk semua potensi di Solo ini, kota Solo ini. Ya, itu. Ya. Baik, kalau hal-hal semacam ini terjadi di kota Solo, berarti hal-hal seperti ini pun juga bisa sangat terjadi di tempat-tempat lain, begitu. Apakah Forsar nantinya juga akan ada di tempat lain? Tidak ada ya, saya katakan tidak ada. Karena Solo Raya sendiri ya, Solo Raya sendiri saja. Karena potensinya sama, Pak. Iya sama, tapi mereka menyebutnya adalah Sarkap, Sar Kabupaten. Di Solo Raya ini ada Sarkap Klaten, Sarkap Boyolali, Sragen, kemudian ini Karanganyar. Nah, sistemnya nanti akan sudah berbeda ya. Berarti ini begini Pak, mungkin kalau saya bisa menyimpulkan, kalau di kabupaten-kabupaten lain bisa muncul Sarkap membawahi potensi-potensi yang ada. Iya. Ini bisa dikatakan Sarkot gitu ya. Iya. Apakah begitu? Sarkota Surakarta begitu. Kok kurang enak ya itu. Kita semua sejajar. Ya, baik. Baik. Kemudian tentang pengurusan SAR yang ada di sini ya, ini bidang-bidang yang ada di pengurus Forsar sendiri apa saja Pak Slamet? Ya, terima kasih. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan saudara-saudara kita di kota tercinta ini, potensi-potensi semua organisasi ini mudah-mudahan mendengarkan ya dan melihat juga bahwa ini ya, jadi yang namanya nanti ketika Forsar ini tadi yang disampaikan tadi ini nanti akan karena ini ada sistem birokrasi yang harus dipenuhi ya. Perundang-undangan kita kan tidak bisa membuat sendiri nih ya. Jadi
organisasi itu dibuat sederhana. Namun ke bawahnya nanti kita dibebaskan untuk membuat lagi di bawahnya itu ya. Di sini ada ketua jelas, ketua 1, ketua 2. Ini saya juga tidak enak ini karena ketua 1, ketua 2 itu kelihatannya kok ada 1 dan 2 gitu. Dan kebetulan yang di teman saya ini Pak Ali Akbar ini juga komandannya SAR MTA. Ini juga termasuk sebagai ketuanya. Nah, gitu. Artinya mereka tidak menduakan MTA, SAR MTA dengan Forsar ini. Ya, ini bukan sebuah dua organisasi, tapi satu ini untuk kepentingan lingkungan MTA, yang satu untuk lebih besar sekupnya. Cuma kita untuk bersama. Yang kedua, di bawahnya ada biasa ya, sekretaris, bendahara, walaupun bendahara tidak pernah ada uangnya itu. Karena kita memang bukan organisasi yang ada sumber dananya ya. Kemudian yang ketiga ada bidang pendidikan dan pengembangan dan bidang umum. Ini semua yang membuatkan dari Pemkot di bagian hukum. Nah, dengan konsultasi dengan kita, ini dibuat kita sederhana saja karena ini memang tujuannya untuk menyederhanakan hal yang sebenarnya sederhana menjadi tidak sederhana tadi. Ya. Kemudian bidang-bidang ini nanti bisa di breakdown lagi atau di misalnya nanti ada. Kemudian yang saya agak lupa ini bidang operasional. Nah, kok ada bidang operasional ini nanti mengkoordinir semua potensi ya, semua potensi ini nanti ketika ada operasional ini untuk mengkoordinir, bukan berarti untuk memerintah ya. Mengkoordinir potensi-potensi yang ada di Kota Solo. Ya, nah, baik. Itu. Baik. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di telepon 0271679.000, SMS WhatsApp ada di 08112553000. Sebelum kita lanjutkan, kita simak jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian SAR untuk sore hari ini bersama Forsar Surakarta. Masih bersama beliau Bapak Slamet selaku Ketua Forsar Surakarta, Bapak Slamet Mulyadi SPD. Pak Slamet, ini berarti sebenarnya yang ada di dalam Forsar itu anggota-anggotanya pun memiliki basis relawan ya. Begitu ya. Ya. Dan kalau demikian bagaimana ini untuk seperti pengelolaan manajemen setiap ketika bertemu itu apa saja yang biasanya menjadi bahasan begitu, Pak? Ya. Jadi kebetulan ketika ini berdiri kemudian ada pandemi, SK timbul, masih kita melakukan kegiatan menangani COVID itu ikut serta. Kemudian kebetulan juga salah satu dari kita ditunjuk menjadi timnya COVID Kota Surakarta. Jadi Forsar ini juga dimasukkan dalam, kalau dulu ada namanya tim 11 pas awal-awalnya pandemi itu. Termasuk di MTA juga ikut selalu ya bersama-sama semuanya. Nah, ini jadi ini sebagai saya bisa katakan ini adalah rumah, ajang tempat koordinasi ya. Jadi ketika ini program-programnya ini ya dari saringan-saringan teman-teman itu. Ini wah kita menginginkan ini nih, kita belum punya kompetensi ini, kita harus latihan seperti ini. Daripada teman-teman itu membuat program sendiri-sendiri, misalnya kita 3 potensi kita latihan sendiri, itu juga tidak masalah. Cuma akan alangkah lebih baik ketika kita bersama-sama. Nah, karena apa? Pembinaan dari misalnya tentang kerelawanan kebencanaan, istilah Jawa itu jaga dari pemerintah pun tidak mungkin setahun misalnya 5 kali sampai 6 kali, 10 kali.
maka kita punya inisiatif sendiri. Ya, itu jadi inisiatif dari potensi teman-teman ini kita tampung di situ. Mari kita kerjakan bersama. Orang di duit urunan. Nah, itu ini kekuatannya di situ tadi, urunan tadi. Berarti yang ada di Forsar itu sekitar 30-an lebih begitu ya? Lebih. Kalau Pak Slamet sendiri semula dengan background SAR mana, Pak? Kebetulan saya di UNS ya. Baperlak itu ya? Bukan dulu ya, sampai sekarang di UNS. Oh masih ya? Iya. Masih ya. Lah di UNS ini kalau 1 tahun yang lalu itu masih hanya SAR UNS ya. Ini saya cuplikan biar. Nah sekarang timbul SK itu Badan Koordinasi Pelaksana Tanggap Bencana SAR UNS. Nah, artinya di situ kita tidak hanya menangani masalah kejadian-kejadian emergensi SAR saja, tapi bisa pencegahan, termasuk di MTA juga kan begitu ya, bisa tingkat pada saat sesudah rehab renkon kan begitu. Nah, makanya saya tetap basicnya tetap dari UNS ya. Dan di situ di dalamnya itu ada bidang pendidikan dan pelatihan yang di bawah seksinya itu ada pembinaan potensi. Kewajiban kita apa yang di UNS itu? Ya membina potensi seperti ini, seperti di kota Surakarta ini punya kewajiban itu. Membina potensi itu bukan berarti potensi cilik-cilik, bukan seperti itu. Tapi mari bersama-sama apa yang bisa kita kerjakan bersama, guyub rukun, bareng, kekuatanmu itu apa? Kan tidak mungkin sama ya. Kamu punya kekuatan peralatan, kamu punya kekuatan sumber daya manusia, kamu punya uang. Nah, ada juga yang itu seperti itu. Ini kalau kita kumpulkan menjadi satu, ini kekuatannya kan luar biasa daripada mereka berjalan sendiri-sendiri. Uang banyak ini, tapi saya tidak punya potensi. Nah, seperti itu. Seperti di MTA ini kan saya juga mengikuti perjalanannya juga. Dari awal berdirinya SAR MTA ini, saya juga ikut mengikuti. Ini ya bisa dikatakan yang sangat pesat sekali kalau MTA ini. Ya, ada Mas Akbar itu teman-teman lama semuanya yang sudah di lapangan sudah dulu. Nah, untuk itu maka saya dengan Mas Akbar itu, Pak Ali Akbar itu posisinya walaupun ini ketua 1, ketua 2 ini sebenarnya itu tidak hanya struktur organisasi saja. Seperti itu. Kemudian karena masing-masing punya anggota ya dari di dalam anggota di Forsar sendiri memiliki anggota relawan-relawan begitu. Ketika ada operasi atau penugasan, ada tanggap bencana di lapangan begitu, bagaimana koordinasinya? Siapa yang akan ditugaskan? Seperti itu, Pak. Mungkin apakah harus semuanya datang begitu, atau dipilih saja, atau bagaimana, Pak? Ya, baik. Kalau Forsar ini sekupnya kota Surakarta saja nih. Di tingkat kota ini kita bisa koordinasi ini di dalam Forsar. Tapi kalau sudah keluar daerah, mereka sendiri-sendiri. Jadi potensi itu mereka mau berangkat atau tidak, keputusannya pada organisasi mereka sendiri. Ya. Kita tidak bisa mencampuri gitu. Cuma kalau Forsar ini kalau di kota, nah ini baru kita mari berkoordinasi ini potensi di kota ini. Nah itu tadi saya sampaikan, kalau sudah misalnya sampai di luar Jawa, itu terserah potensi masing-masing karena kekuatannya berbeda. Karena masing-masing juga begini, Pak, ketika ada di Mojo ada orang tenggelam begitu, kemudian Pak Slamet siapa nih yang ditugaskan dari mana gitu. Nah ini bagaimana ini koordinasi seperti itu? Soalnya kelamaan misalnya gitu. Betul. Jadi sebuah musibah itu kalau operasional emergency seperti itu adalah ranahnya adalah Basarnas ya. Tapi ketika sebelum ada Basarnas ada di situ, yang terdekat siapa? Misalnya MTA dulu sudah datang dulu. Oke, di situ kerjakan dulu apa yang bisa. Misalnya kita observasi dulu. Kan operasi itu paling utama adalah data.
Jadi kita tidak bisa serta-merta begitu langsung terjun turun, tidak bisa. Kecuali mereka terjun masih kelihatan, kemudian kita melihat kita punya kemampuan enggak itu di situ. Kalau tidak punya kemampuan ya jangan ikut terjun untuk menolong. Ya. Tapi kalau sudah terjun korbannya misalnya sudah tidak kelihatan, ini kita tugas utama yang terdekat ini tidak perlu koordinasi dulu, cukup dengan informasi. Di Forsar ini kan sudah ada grup ini, ya. Informasi sampai nanti masuknya ke ranahnya Basarnas. Tapi ketika siapapun yang masuk dalam rumahnya Forsar ini tahu lebih dulu, silahkan. Itu misalnya ada masyarakat ini bisa mereka untuk mengendalikan itu, bukan berarti mengendalikan seperti polisi tentara itu ya. Kita harus dibekali pengetahuan-pengetahuan bagaimana jangan sampai menghilangkan jejak, ya kan. Misalnya ada sandal di pinggir sungai, nanti yang tidak tahu sandalnya malah dibuang, padahal itu adalah petunjuk kita. Nah, kita bisa masuk ranah ke situ. Siapa yang terdekat dulu, itu yang mengerjakan. Ya. Baik, dan coverage area dari Forsar ini sendiri hanya Kota Solo ya Pak ya? Ya. Hanya Kota Solo, meskipun sebenarnya juga sangat banyak ini dengan 32 potensi SAR yang ada, kemudian itu belum ke keanggotaan yang ada di dalamnya, berarti bisa sampai ratusan nanti ya, ratusan ya. Kemudian selama ini, karena kemarin sebenarnya sebelum pandemi itu sudah di kegiatan itu sudah dilakukan ya untuk Forsar sendiri. Namun setelah kemarin secara legal formal dilakukan ada surat keputusan yang didapat, itu kegiatan sekarang yang benar-benar sudah menjadi rutinitas Forsar itu apa Pak? Ya. Jadi untuk rutinitas memang belum ada terprogram, karena begitu kita terbentuk kemudian kita disibukkan dengan tadi menangani ikut membantu menangani COVID tadi sampai sekarang ini ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini teman-teman yang jadi relawan, saya katakan karena kalau tidak ada musibah itu relawan ya. Ini ada yang ikut juga relawangi, kemudian ada yang ikut pemulasaraan, ada yang ikut divisinya ambulan dan sebagainya itu. Nah, ini kan kita tidak bisa mencegah teman-teman itu untuk berbuat seperti itu. Jadi ya belum ada program yang kita jalankan secara rutin. Cuma dengan saya mengajukan anggaran tadi sudah ada program-program yang nanti kita laksanakan pada tahun 2022. Apa diantaranya Pak? Itu nanti akan ada peningkatan kapasitas dan kompetensi. Nah, ini kita sesuaikan dengan apa yang utamanya. Ini Solo ini butuhnya keterampilan apa tuh? Ini untuk Forsar lah ya, untuk kita gali sendiri. Tapi kalau kita memang ancaman-ancaman itu lebih ringan, kita berpikirnya akan lebih luas lagi ke Solo Raya. Oh, di Karanganyar itu biasanya ada hutannya, ada gunungnya. Artinya kita harus memberikan ilmu terhadap teman-teman potensi-potensi itu, tambahan kompetensi mengenai ilmu hutan gunung dan sebagainya, ilmu kompas, ilmu peta dan sebagainya itu. Nah, ini nanti sudah ada programnya seperti itu. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin saat ini menyimak acara SAR, silakan yang ingin bertanya melalui telepon 02716793.000, SMS WhatsApp ada di 08112553000. Kita masih nantikan bagi yang ingin bertanya dengan Forsar ya. Kemudian ini harapan ke depan adanya Forsar itu sendiri akan menuju langkah seperti apa yang nantinya diidealkan sama Forsar gitu Pak? Ya, jadi menangani sebuah musibah bencana ini kan konsepnya atau prinsipnya itu cepat,
tepat, efektif, efisien ya. Nah, kalau sementara ini kan masih kejadian di Mojosongo misalnya. Padahal sana Mojosongo potensi juga sudah banyak. Yang dari Makam Waji ini ke sini, dari Pucang Sawit ke sini, dari akhirnya permasalahannya hanya kecil, di situ menimbun banyak sekali relawan. Nah, kedepannya nanti kita sudah berembuk dengan teman-teman, kita akan membuat sektor, artinya seperti ada Koramil, ada Polsek gitu nanti, itu kedepannya seperti itu, agar apa? Tertata dengan rapi dan tidak menumpuk ya, tidak menumpuk itu apa itu nanti relawan ataupun petugas-petugas yang lain, karena cuma permasalahan kecil tapi petugasnya overload lah nanti. Nah, ini juga akan menunjang kegiatan BNPB yang di breakdown ke BPBD. Di situ ada program Destana, Desa Tangguh Bencana, yang di dalamnya itu mestinya ada organisasi kemasyarakatan di bidang bencana, ya, yang namanya di situ Forum Pengurangan Risiko Bencana, gitu ya. Itu kita sebenarnya juga akan menunjang program-program pemerintah dengan adanya Forsar ini. Ya. Jadi Forsar ini memang tujuannya sudah sangat positif gitu ya Pak ya. Hanya saja memang di masa pandemi ini lebih memfokuskan di kerelawanan pemulasaraan jenazah, kemudian ada hal-hal yang mungkin penjemputan orang sakit dan sebagainya. Ini yang sekarang menjadi lebih utama, meskipun saat ini semakin landai dan semoga semakin 100% kita bisa vaksin di seluruh Solo, bahkan Solo Raya begitu. Dan yang paling penting dalam kita melakukan tugas kerelawanan ini dari masing-masing personil yang ada di Solo Raya ini, selain satu keikhlasan, kemudian keprofesionalitasan di sisi spesialisasi masing-masing tadi, itu juga sudah pernah ditayangkan atau dihimbau oleh Deputi Pencarian dan Pertolongan, kemudian ada Pak Direktur juga yang menyampaikan tentang itu. Selain itu ada hal-hal apa saja Pak yang mungkin di potensi SAR Solo ini beda dengan yang ada di wilayah lain misalnya seperti itu? Jadi ini memang yang membedakan ini. Jadi kalau budaya, kita ibaratkan budaya ini kita itu beragam sekali ya. Dari induk organisasinya dulu. UNS jelas dari perguruan tinggi. Kemudian ada SAR PJT, mereka dari BUMN. PJT ya. PJT itu dari BUMN. Kemudian dari MTA, kan rumahnya ini dari dakwah ya, religius, keagamaan, dakwah dan sebagainya. Kemudian ada yang dari potensi-potensi yang memang dari individu. Ya, jadi mari kita per orang ini, yuk kita buat kelompok, kemudian kita ikrarkan dengan potensi SAR, kita beri nama apa, banyak seperti itu. Maka dari itu untuk menghilangkan wah SAR begitu, SAR begitu, potensinya begini, potensinya, kita buat wadah ini. Wadah ini adalah untuk menyamakan visi misi kita, apapun kekuatan kita, apapun kemampuan kita. Kalau visi dan misinya sama, ini insya Allah ini ya, mudah-mudahan gesekan-gesekan yang ada nih ya, saya punya anak banyak sekali kalau di sini, anak dua saja mungkin ribut ya, gesekan-gesekan. Nah, dengan adanya koordinasi yang baik, kita harapkan nanti ketika ada di lapangan ini sudah di luar kepala, oh saya harus begini, saya harus begini, kemampuan saya ini, saya harus begini, itu saja. Kita buat sederhana saja. Ya. Jadi yang paling penting di sini bahwa kita itu sejajar ya Pak ya, antara SAR 1, SAR yang lain, dan lebih utama lagi semuanya ini dengan dilandasi
oleh keikhlasan. Betul, ya. Karena semuanya ini semata-mata penilaiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita mempunyai tendensi masing-masing lebih dari yang lain, itu nanti akan jadinya tidak pas, tidak baik begitu. Maka adanya saling kompetisi begitu. Tapi dengan landasan bahwa ini semuanya ibadah dalam menolong itu, maka insya Allah kita akan lebih ikhlas dalam melakukan kegiatan kehidupan ini begitu. Maaf, ini memang yang selalu kita tekankan itu. Jadi apa ya, kerja apa, hasilnya apa, itu nomor 2. Yang penting kemampuan kita itu mengolah hati kita dulu. Hati kita, ikhlas kita itu sampai berapa atau kadarnya itu. Kalau baru setengah-setengah itu nanti kan, mari kita pupuk bersama-sama keikhlasan. Semua orang punya misi. Walaupun misinya itu kita mencari pahala, kan misi juga itu. Nah, baik, terima kasih Pak Slamet Mulyadi SPD. Mudah-mudahan Forsar ini akan menjadi baik, bisa menata kompetensi SAR yang ada dan potensi SAR yang ada, dan mudah-mudahan ini semua juga disambut oleh para relawan dan potensi SAR yang ada di Solo. Terima kasih atas kehadirannya, selamat beraktivitas, sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Amin ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian SAR untuk petang hari ini. Saya Rudi Haryanto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.